Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Dwi Aryadi. Saya penggiat IT yang terutama pada bidang cybersecurity dan programming. Di sini saya membuat laporan mengenai temuan keamanan website atau laporan audit keamanan. Nah, di sini judul saya ini adalah temuan penyisipan tautan judul online atau judul tersembunyi pada website kampus Universitas Pamulang. Yang pertama di sini pendahuluan. Oke, di sini maaf ya sebelumnya Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian, saya membuat laporan ini menggunakan AI karena jika saya membuat sendiri akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi saya minta bantuan AI untuk membuat laporan ini, walaupun tidak rapi, setidaknya ini sudah benar-benar bagus kok dari segi isinya. Oke, yang pertama sini ada pendahuluan. Pendahuluan di sini saya membuat laporan dokumentasi terkait temuan yang saya temukan, yaitu beberapa link judul website resminya ini, karena khususnya ini ada pada domain unpam.id dan di unpam. Di sini yang pertama yang terkena itu yang baru saya identifikasi adalah Unpam Press dan Open Journal. Nah, di sini temuan ini menunjukkan adanya penyisipan tautan atau backlink yang menuju situs-situs eksternal yang mengandung konten judul online dan konten tidak relevan lainnya. Tautan itu sengaja disembunyikan oleh hacker dengan memanipulasikan HTML dan CSS agar tidak terlihat oleh pengguna, namun tetap terindeks oleh pencari Google atau mesin pencari seperti Google, Bing, Ecosia, dan Yahoo, dan masih banyak lagi. Nah, di sini untuk latar belakang ini, website kampus itu punya peran strategis untuk sumber informasi akademik dan reputasi institusi. Nah, penyalahgunaan website ini untuk kepentingan pihak yang tidak bertanggung jawab seperti promosi, judi online, konten negatif, dan menimbulkan dampak yang serius. Jadi antara lain di sini yang pertama adalah website tersebut tidak mendapatkan penurunan reputasi. Nah, di sini yang kedua adalah resiko pemblokiran domain oleh mesin pencari atau Google. Nah, di sini akibatnya sesuatu yang kita cari itu tidak muncul di dalam Google karena diblokir. Resiko kena blokiran itu lebih tinggi, apalagi terkait judul ataupun malware, baik phishing atau ransomware dan virus lainnya. Nah, di sini dan di sini juga ada pelanggaran hukum dan etika akademik. Jika website kampus memiliki tautan atau konten yang negatif, maka bisa dikenakan pelanggaran hukum serta etika akademik ini dilanggar. Nah, yang ketiga adalah objek dan ruang lingkup temuan. Nah, di sini yang saya temukan itu baru dua ya, Open Journal dan Unpam Press, yaitu penerbitan kampus beserta jurnal online kampus. Nah, di sini ruang lingkupnya ini difokuskan pada kode sumber HTML-nya, terus polanya seperti apa untuk dia menyembunyikan tautannya. Lalu di sini ada indikasi, tujuan, dan karakteristik tautan. Di sini metodologi temuan yang saya lakukan itu yang pertama, saya melakukan pemeriksaan manual kode, yaitu dengan melakukan inspect elemen atau v-page search, lalu melakukan pencarian pola HTML dan CSS yang tidak wajar atau tidak lazim. Terus yang di sini adalah identifikasi tautan eksternal yang tidak relevan dengan konten akademik. Dan di sini tujuannya ini tidak dilakukan eksploitasi ya atau perubahan data atau apapun, karena saya melakukan analisis ini bersifat observasional dan forensik pasif. Nah, jadi saya tidak melakukan eksploitasi dan tidak ada perubahan data apapun. Di sini saya cuman analisis, observasi, dan forensik secara pasif. Nah, di sini hasil temuan saya ini yang pertama itu di Open Journal. Di Open Journal ini ditemukan kode blok HTML dengan atribut style display none. Display none itu sendiri adalah tampilan pada website atau tampilan tulisan itu tidak bisa terlihat dan itu jadi non atau tidak lihat. Contohnya seperti ini. Jika kita menulis ini adalah teks, nah untuk jika display non ini dia berfungsi seperti ini. Karena di sini backgroundnya putih, maka kita ubah untuk teksnya ini menjadi warna putih.
Nah, ini adalah yang dimaksud dengan display none. Dia tidak terlihat tapi tetap ada. Gitu. Bagaimana caranya? Kita tinggal atur saja pada bagian pada bagian fontnya menjadi warna yang lebih bisa kelihatan seperti warna hijau, biru, dan seterusnya. Jadi saya warna hitam. Dan itu seperti itu untuk contoh display none. Nah, di sini, nah seperti ini. Nah, selain itu juga ditemukan pada elemen list atau ya list pada bagian tag HTML dengan display yang titik 2 sama seperti tadi sebelumnya display none, dengan anchor atau teks seperti slot, pulsa, royal, dan seterusnya. Saya nggak mau lanjutin karena saya bukan promosi judul. Lalu di sini teknik ini mengindikasikan praktek hidden link injection. Jadi injeksi tautan yang disembunyikan yang umum digunakan untuk manipulasi SEO, meningkatkan peringkat situs judi melalui reputasi domain kampus. Nah, ini berbahaya karena jika kampus atau jika link judul itu ada di dalam kampus, website kampus, maka link judul itu akan ikut naik ketika website kampus itu naik gitu. Jadi ketika website kampus naik, maka situs judul tersebut akan naik gitu, seperti itu. Nah, ini berbahaya dan ini juga manipulasi SEO, black hat SEO. Biasanya ini dilakukan oleh si hacker ya, jadi si hacker jahat menanamkan backlink. Nah, di sini dan yang kedua adalah penemuan ini ada di Unpam Press, Unpam ACID. Nah, di sini agak ribet ya ternyata ya strukturnya, karena si hacker ini benar-benar niat. Jadi kita bisa rubah polanya, nanti mungkin lebih bisa lah. Di sini agak ribet sih. Di sini dengan Z index 1000, max height itu 2px, overflow, auto, background color, ini transparent. Yang artinya di dalam kode ini adalah Z index, berarti dia menurunkan atau disembunyikan, ditutupi, ditiban teksnya dengan konten lain. Lalu height-nya itu adalah ketinggian dari fontnya itu 2px, dan itu kecil banget ya, 2px. Nah, habis itu overflow ini dibuat auto, dan background ini transparan. Nah, karena transparan jadi dia terlihat ini. Nah, makanya dia di dalamnya itu ada ratusan elemen LIA, link, dan href. Ini HTML ya, link HTML maksudnya HTML tag. Kita mengarah ke domain luar negeri seperti itu. Jadi saya nggak mau menyebutkan, ini berbahaya. Ini saya coret gimana ya, ya seperti itulah intinya, nggak boleh. Bentar, ini saya coret. Bentar, ini saya coret. Nah, oke. Nah, di sini analisis teknisnya ini bisa juga saya menganalisis bahwa teknik ini, serangan ini diduga digunakan berdasarkan pola yang saya temukan ya. Ini hanya analisis sementara, tapi kemungkinannya itu digunakan gitu. Nah, yang pertama adalah web defacement terselubung, silent displacement, yaitu hidden link injection, dan SEO spam attack. Nah, jadi serangan ini tuh umumnya terjadi karena akibatnya celah CMS atau content management system yang tidak terupdate, lalu ada kredensial admin yang bocor, file upload vulnerability atau kerentanan file upload, lalu di sini juga ada perizinan file yang lemah. Nah, jadi ketika hacker sudah berhasil menemukan celah karena adanya kerentanan, hacker tersebut bisa melakukan device atau device terselubung. Device terselubung ini kayak sudah kerjasama dengan orang lain, dan terus ini ada hidden link injection. Jadi bisa juga si hacker menyusupkan tautan lain seperti website mereka atau website judi atau gimana gitu. Di sini juga ada SEO spam attack. Nah, di sini juga sama tujuannya untuk meningkatkan rating situs yang nggak benar itu menjadi terindeks atau terlihat muncul di paling atas di Google atau di mesin pencari yang lain. Oke. Di sini ada indikasi bahaya lanjutan ya. Meskipun saat ini hanya ditemukan yang tersembunyi, kondisi ini berpotensi berkembang menjadi yang pertama, penyisipan malware atau virus ya. Terus ini ada redirect ke situs link yang berbahaya, dan ini berbahaya juga nih. Jadi contohnya itu misalnya ketika user menekan
website tersebut dialihkan ke website yang sudah ditujukan. Seperti itu. Misalnya nih, yang tadinya saya melakukan misalnya user menuju ke halaman Google, tapi si Google ini meredirect atau mengalihkan ke situs misalnya Google gitu, Google. Nah, yang di sini berarti di sini si hacker telah masuk ke sini gitu, yang dimana si user ini akan dialihkan ke Google seperti itu. Oke, hapus. Nah, di sini dampak yang ditimbulkan itu jika tidak segera ditangani, dampak yang ini akan terjadi adalah penurunan kepercayaan publik dan sivitas akademika, penalti CEO dari Google yang mengakibatkan website tidak muncul di Google, potensi pemblokiran Kominfo atau Komdiki, terus kerugian reputasi institusi dalam jangka panjang. Nah, di sini ada rekomendasi juga nih. Di sini yang pertama ini adalah tindakan teknik segera. Di sini yang pertama adalah audit seluruh file website tersembunyi, template, plugin, tema, dan seterusnya. Itu harus diaudit semuanya. Lalu yang kedua adalah hapus seluruh kode tersembunyi yang tidak sah, itu tidak valid, atau yang tidak dilakukan oleh benar-benar administrator security atau researcher security. Nah, terus yang ketiga adalah ganti seluruh kredensial admin dan database. Biasanya ini berbahaya juga ketika seorang mantan administrator atau mantan yang memegang kendali penuh website tersebut itu sudah keluar atau sudah jadi ex atau mantan pegawai. Jika tidak diganti, maka mantan pegawai tersebut bisa mengatur seenak hati gitu. Nah, terus yang keempat adalah update content management system atau CMS, plugin dan framework ke versi terbaru. Yang kelima, yang kelima adalah periksa log server untuk melacak titik masuk serangan. Nah, ini disebut footprinting ya. Ini dilakukan oleh IT forensik ya. IT forensik dan IT forensik ini dia harus menemukan yang namanya footprinting ya, footprinting. Nah, jadi footprinting ini kayak jejak dimana si hacker ini bisa masuk lewat mana aja gitu, atau bisa disebut dengan log gitu, simpelnya ya, log. Nah, seperti itu. Ini log, oke. Terus yang kedua ini adalah tindakan pencegahan jangka panjang. Nah, yang tadi adalah teknik segera, itu harus dilakukan, dan teknik pencegahan jangka panjang yang pertama adalah implementasi WAF atau Web Application Firewall. Lalu yang kedua adalah pembatasan hak file dan folder. Nah, ini juga penting karena ini bagus, dan monitoring integritas file atau file integrity monitoring. Terus yang keempat adalah audit keamanan berkala. Yang kelima adalah edukasi pengelola website terkait keamanan dasar. Yang terakhir adalah membuat user khusus untuk pengelolaan VPS agar root tidak terkena. Nah, yang ini lebih penting ini, karena jika sewaktu-waktu terkena, maka yang kena itu bukan bagian rootnya, melainkan hanya usernya saja gitu. Apa sih maksudnya? Nah, karena di dalam VPS itu adalah ada root dan ada user. Contohnya seperti ini. Saya mempunyai Linux ya, namanya Kali Linux. Saya mengetikkan sebentar. Nah, contohnya seperti ini. Ini, oke. Nah, habis itu oke, lanjut. Di sini udah buka. Nah, ini Linux saya ya, uname. Nah, ini Kali Linux saya menggunakan WSL. Nah, di sini yang dimaksud itu adalah membuat user khusus untuk pengelola VPS. Nah, user khusus itu kayak Toami ya. Ini adalah user saya.
Dan ketika saya sudah masuk ini, nah ini adalah user saya juga. Nah, jadi kita harus membuat banyak user ya. Ini user saya, dan ini adalah user rootnya. Paling penting itu adalah di root. Kenapa? Karena jika root ini sudah kena, maka si pengguna atau si penyerang atau hacker akan bisa sesuka hati menginstal, kayak contoh sudo apt install bla 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 gitu. Itu si hacker bisa langsung install di situ. Nah, lanjut. Nah, sini kesimpulan lainnya berdasarkan hasil analisis yang dapat disimpulkan bahwa website Open Journal dan Open PS telah mengalami kompromi keamanan berupa penyisipan tautan judi online secara tersembunyi. Teknik yang digunakan menunjukkan pola serangan terencana untuk kepentingan SEO spam dan promosi judi online dengan memanfaatkan reputasi dengan institusi pendidikan. Temuan ini bersifat serius dan memerlukan penanganan segera serta komprehensif. Nah, di sini saya membuat juga penutup ini. Laporan ini disusun sebagai bentuk pedulian terhadap keamanan sistem informasi kampus. Diharapkan laporan ini dapat menjadi dasar evaluasi, perbaikan, dan peningkatan keamanan website institusi ke depannya. Nah, ini disusun oleh Wiryadi tanggal sekian, dan ini link ini adalah link website YouTube saya. Oke, lanjut ya. Kita cara tahunya gimana? Oke. Di sini pertama kita harus melakukan blocking ya. Apa sih blocking itu? Oke, kita coba searching terlebih dahulu ya. Sebentar, ini terlalu banyak. Jangan. Tunggu. Ini terlalu banyak ini. Sebentar. Firefox, Chrome. Nah, oke. Kita coba yang pertama adalah tanya ChatGPT terlebih dahulu ya, teman-teman. Di sini kita penggunaan ChatGPT hanya asisten ya, nggak perlu khawatir. Jadi di sini saya menggunakan ChatGPT juga. Oke, saya akan melakukan prompting seperti ini. Apa itu Google Docking atau doc, jelaskan secara detail saja. Sorry, ini kenapa nih? Oke, sorry, itu kayaknya cookies itu sepertinya. Agak lama ya. Bentar. Aduh, kenapa nih? Sebentar. Tunggu ya. Kayaknya kalau kita punya AI mengenai Google Docking, AI bakal kayak gini deh sepertinya. Kayaknya ini dia nggak mau menjelaskan tentang docking sepertinya. Bentar, sekali lagi. Ini kita accept aja deh. Oh iya, si ChatGPT nggak mau menjelaskan tentang Google Docking. Oke, kita share aja ya. Apa itu Google Docking? Nah, oke. Google Docking adalah teknik pencarian. Google Docking ini adalah teknik pencarian yang memanfaatkan operator pencarian khusus di Google untuk menemukan informasi tersembunyi atau sensitif yang tidak mudah diakses melalui pencarian biasa. Nah, Google Docking ini bisa digunakan baik positif maupun negatif ya teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Di sini kita cari link dari Medium. Ini lebih bagus Medium karena saya suka baca-baca di Medium ya. Nah, di sini Google Docking pengertian fungsi dan cara menggunakan. Nah, Google Docking ini juga dikenal sebagai Google Hacking, teknik pencarian yang digunakan untuk mengidentifikasi web atau informasi yang seharusnya nggak muncul di Google.
Nah, walaupun istilah doc ini terdengar negatif, sebenarnya dapat memiliki kegunaan positif nih. Karena salah satu penggunaan Google Doc adalah untuk mencari sumber informasi digital seperti artikel, jurnal ilmiah, makalah, dan sejenisnya. Nah, gimana sih caranya untuk menggunakan Google Docking itu? Oke, yang pertama itu adalah penggunaan site. Site itu adalah situs ya. Jadi digunakan untuk membatasi pencarian ke situs web tertentu. Misalnya site example.com akan membatasi hasil pencarian hanya untuk situs example.com. Contohnya seperti ini. Misalnya saya ingin cari apa itu teknik informatika, lalu saya ketik aja site Umpam PID atau Medium ya, medium.com ya, medium.com. Nah, dia akan melakukan pencarian pencarian khusus apa itu teknik informatika yang hanya di website medium.com. Nah, seperti ini ya, medium.com, 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 dan seterusnya tuh. Nah, di sini juga bisa mencari hal yang nggak baik ya. Contohnya, misalnya, maaf ya teman-teman, di sini saya nggak ngajarin. Di sini contohnya, misalnya, misalnya ya, premium account, terus site, misalnya pasteling.com. Oh, ini nggak ada berarti. Pastebin.com. Nah, dia akan muncul tuh. Tag hype, multi-chart, Bing, pastebin.com. Nih, 5 Minecraft premium akun, banyak banget ya ini. Nah, ini nggak ditiru ya, jangan ditiru ya teman-teman ya. Terus bisa juga mencari, misalnya di sini operator entitle. Operator entitle digunakan untuk mencari web halaman dengan kata tertentu dalam judul halaman, misalnya entitle password reset. Nah, contohnya kayak gini nih. Jadi di dalam entitle password reset, oke, kita lanjut aja ya. Entitle ya, entitle misalnya webcam gitu, webcam X5, webcam X5. Nah, kenapa entitle? Jadi entitle ini adalah dia menampilkan judul yang di atasnya kayak ini nih, webcam XP5, webcam XP, webcam XP. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, ini udah tahu semuanya nih. File tab juga untuk mencari berkas-berkas. Contohnya ya, contoh penggunaannya itu kayak misalnya contoh in-text, misalnya kutip ya. Kutip itu jika bisa menggunakan kutip, bisa juga menggunakan apa namanya? Sorry. Ini juga contoh pencarian yang nggak benar ini, KTP gitu, dan indeks KTP. Nah, ini juga untuk tujuan edukasi. Kalau Indonesia itu bocor banget datanya ya, tuh lihat seperti ini, banyak banget ya. Maaf, saya nggak boleh kasih tahu. Oke, lanjut. Misalnya intake, misalnya jurnal test technician, site, file tab ya, file tab PDF gitu. Nanti bisa tuh banyak tuh. Terus juga bisa juga memakai kutip ya. Pakai kutip itu ketika lebih dari dua kalimat ya. Ini namanya 2 kalimat ya. Iya. Nah, itu juga ada tuh. Jadi bisa 2 kali cek ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, ada nggak sih toolsnya untuk melakukan blocking seperti itu? Tentu saja ada, banyak. Salah satunya saya juga membuat aplikasi Google Docking itu. Kalian bisa mengetikkan seperti ini ya, XMUTERS 007 GitHub Google Doc. Nah, ini saya buat ya, buatan saya sendiri ini. Nah, ini saya nih ya, Google Doc ya, Smoothers. Nah, ini saya buat, ada cara-caranya. Ini belum saya update, mungkin saya update lagi jika saya sudah mempunyai waktu ya. Ini udah 5 tahun banget, ini udah nggak saya update. Saya coba aplikasinya. Oke, ini saya udah bikin ya di sini. Nah, ini versi yang paling terbaru nih, download aja, di download yang ini.
Bentar, ini agak lama ya downloadnya. Kok nggak mau muncul ya downloadnya ya? Mana nih? Coba sebentar. Kalau nggak mau muncul, di sini ini dirilis ya. Pilih saja yang ini paling atas. Terus download. Oh ini muncul nih. Berarti sinyal saya nge-lag berarti. Ini nggak usah. Nah ini udah muncul nih aplikasi saya, Google Dorking. Nah ini aplikasinya. Nah ini saya buat ya, nggak apa-apa ini jalanin aja. Nah ini seperti ini. Akan ada update pada bulan Februari atau Maret ya. Ini saya nggak update lagi sekarang. Nah saya bikin ya ini. Nah .creator.google PY yang buat itu saya sendiri. Ini ada Sunak. Nah di sini banyak banget ya teman-teman. Bisa pilih. Misalnya saya ingin mencari ini ya. Mencari apa ya, contohnya mana sih contohnya, sebentar saya lupa, sebentar ya. Ports, oh 2 berarti saya ketik nomor 2. Nah di sini saya muncul untuk mencari kata yang sama dan tepat perintah pencarian kecuali itu berlaku untuk semua kata yang mengikuti hanya berlaku satu kata. Nah contohnya ini ada dikasih tahu nih, in-text Naruto jika lebih dari satu kata menggunakan kutip in-text Naruto mati. Contoh, nah in-text titik 2 Naruto mati. Nah ini udah ke include. Terus lanjut ke yang kedua, yaitu saya sudah mencari words yang berupa Naruto mati itu berada di website ya 10 ya, berarti 10 yang berada di website misalnya apa nih, aduh sorry website 9 berarti. Di website apa ya, contohnya misalnya Facebook gitu, facebook.com. Nah ini udah keikut. Nah jika sudah semua, lakukan eksekusi, yaitu eksekusinya itu 32 ya, execute atau search doc with browser. Nah ini saya ada banyak ya, ada 1 sampai 9, ini bebas serah. Saya merekomendasikan 1 Google atau terserah teman-teman. Nah ini saya memilih Google. Nah ini tunggu sebentar, ini agak loading ya, lama. Nah dia muncul nih, kebuka auto Google Docs-nya. Oh sorry ini offset ini tadi ini, sorry ini agak ini nih, tadi tipe. Oh iya sorry ternyata site itu kita nggak perlu menulis site lagi teman-teman, jadi langsung aja ketik di facebook.com gitu, kayak mana tadi 9 ya. Nah ini kan site ya, jadi langsung aja tulis saja Facebook gitu. Tadi kan sebelumnya saya ketik ini ya, site facebook.com. Nah ini salah ya penggunaannya, ini langsung nge-setnya aja, pokoknya langsung ketikkan saja apa yang pengen diketik gitu. Nah ini langsung muncul nih. Ini saya rapihin dulu nih, saya lupa, mungkin saya perbaiki lagi kodenya. Nah seperti ini, nah di Facebook, nah otomatis di Facebook dan seterusnya. Oke seperti itu teman-teman bisa pakai ya aplikasinya di ini github.com / Google Doc. Nah di sini yang kedua adalah, nah jika sudah saya melakukan Google Dorking pada website kampus ya teman-teman. Oke gini caranya, in-text kutip slot kutip ini URL atau site income ID. Nah slot, kalau nggak ada di Bing, kita cari di Google ya teman-teman, kita cari di Google ya kalau nggak ada. Jadi seperti itu teknik hacking, in-text kutip slot
atau gacor ya, gacor boleh, gacor slot juga boleh, slot side pump pakai ID. Oh, kalau nggak ada berarti gacor. Kok nggak muncul ya? Google slide text slide gacor. Oh, nggak usah pakai kutip berarti, coba. Kalau nggak ada nggak usah pakai kutip. Sorry, gacor. Sebentar. Ini ada yang salah deh. Tunggu. Ini ada yang salah. Berarti bagian save search-nya ya harus di ini ya teman-teman. Save search mana sih? Save search. Sorry guys. Save search. Sebentar, ini saya matikan dulu. Oh iya teman-teman, sorry ya. Ini nggak muncul karena di bagian ini akun, terus di bagian ini nih, di scroll ke bawah saja. Di sini ada nih save search nih. Ini kalian matikan nanti ya. Mana cara matikannya? Anda tidak dapat mengubah save search karena ini kalau main. Oke. Ini saya harus ganti akun dulu ya teman-teman. Tunggu ya. Atau saya ganti browser deh kalau gitu. Oke, kalau gitu saya ganti browser, ganti ke Firefox ya. Pantesan nggak bisa. Nah ini saya nonton Discord. Hapus dulu, hapus. Nah ini kita ganti index, slot, site, tentang ID. Nah, nih muncul biasanya. Nah ini nih muncul nih, tuh muncul. Terus ini juga muncul. Ada dua ya, open journal ya. Jadi saya buka dulu satu, terus ini saya juga buka lagi satu lagi. Nah di sini dapat dua, yang saya dapat. Terus di sini, nah ini juga ada lagi nih, APC. Terus ada juga nih di sini nih kategori. Nah di sini memang kelihatan nggak ada ya teman-teman. Di sini memang kelihatan nggak ada, tapi nyatanya ada. Nah dia keadaan kayak gini nih, umpam ya Cio Pagis deh. Nah padahal saya tadi ke ini, ke umpam press ya, umpam press, bukan ke sini. Wah ini nggak boleh nih, harus sebentar. Gimana caranya nih? Ini namanya, ini diarahin ke redirect ini nih. Aduh, ya katanya. Nah ini aja ya, yang nggak ke redirect aja ya. Atau tunggu sebentar teman-teman, saya kayaknya ada deh. Tunggu ya, sebentar. Nah ini juga ada lagi, ini dia mana nih? DRB ya. Open journal, umpam ID, index, PHP, JEE, index. Ini juga ada di sini. Terus ada juga di bagian, iya umpam press ya. Benar umpam press ya. Oh ada dua berarti kenanya. Oh ini nih, yang ini admin nih, ini kena nih, yang ini redirect nih, yang ini nih. Coba. Sorry, bukan kan. Tadi ke redirect tuh, yang ini nih. Ini kemana ini? Kita link apa ini? Oke. Ini tadi kena ya.
Oh ini situsnya. Ya ini dong. Oh oke oke oke. Wah itu berbahaya ya teman-teman ya, langsung redirect ya, itu yang dimaksud berbahaya. Nah di sini ada 4 ya, 1 2 3 4. Tadi ini nggak tahu ya kenapa nih tiba-tiba langsung ke redirect nih kalau kita pencet ya. Tuh kita pencet nih ya. Nah tuh langsung ke redirect nih, nggak boleh nih kayak gini nih. Aduh, berarti jika dia ke indeks di Google, sepertinya ya codingannya itu jika dia ke indeks di Google lalu dipencet dari indeks Google dia langsung mengarahkan, tapi kalau kita ngetik langsung seperti ini itu nggak diarahkan. Berarti salahnya itu kita coba bedah ya teman-teman, kita coba bedah. Yang pertama di sini teman-teman kita bisa klik kanan pada bagian yang kosong, lalu kita pilih inspect. Nah di bagian inspect ini sendiri, di bagian inspect ini sendiri ini apa nih, sorry, di bagian inspect itu sendiri kita kecilin dulu. Nah kita cari Ctrl F di sini, Ctrl F kita cari di sini yaitu slot ya. Nah dia muncul nih slot nih, di mana nih slotnya, kok non. Nah cara biar tampilinnya itu tinggal hapus aja bagian nonnya ini. Nah dia akan muncul nih tuh non, terus juga di sini juga non dihapus. Kalian dihapus-hapusin aja ya, atau enggak cara simpelnya kalian tinggal ketik atau pencet Ctrl U. Nah kalian cari aja di sini slot. Nah ini 1 2 3 banyak ya nih tuh teman-teman, tuh banyak tuh ini. Terus mana lagi ya, ini juga nih sama, mana sih slot, kita coba cari lagi slot. Waduh di bawahnya nggak kena ya. Ini apa ini? Nah ini juga sama nih kayaknya nih. Ini apa ini? Link apa ini? Kok dia ngarahinnya nggak benar ini? Coba. Ini apa sih? Link apa sih ini? Waduh. Link apa ini? Ini link apa ini? Ini nggak benar nih. Curiga. Kita bedah ya teman-teman ya. Maaf ya untuk teman-teman atau karyawan atau pegawai Unpam, saya nggak bermaksud untuk macam-macam. Saya ingin melakukan analisis. Saya sudah izin ke Bapak Agung Budi selaku dosen saya di semester 4 di semester 8 etika profesi. Nah ini saya udah nemu ya di bagian ini ya, DRB, dapat nih DRB. Terus ada juga di JEE. Di JEE ini sama ininya, klik kanan inspect. Terus di bagian ini kita geser biar kelihatan. Ini kita kecilin, kita Ctrl F di sini, kita cari slot. Nah dia muncul nih slot nih sini nih. Nah cara nampilinnya gimana? Karena ini di bagian div ya, bagian div, dan ini show, ini banyak banget ini, kayaknya ini deh. Nah cara nampilannya ini dihapus saja bagian nonnya. Nah ini banyak banget tuh link tuh. Terus juga ada juga ini sama, pokoknya yang non ini bisa kalian pencet ya, kalian cari. Nah ini muncul nih tuh di hidden clean class show style display non. Ini kalian juga bisa bikin codingannya ya untuk mendeteksi kayak begini ada lagi atau enggak gitu. Terus juga ada lagi di Unpam Press di bagian domain utamanya ya. Ini utama loh di indeksnya. Ini nggak kelihatan di sini, tapi nyatanya kelihatan kalau kita bedah lagi. Nah di sini kita sama lakukan hal yang sama, Ctrl F, sorry bukan di sini, Ctrl F di bagian sini, Ctrl F, slot. Nah muncul nih. Nah di sini, nah ini karena dia di div dan ini agak pakai kode panjang yang seperti saya bilang get index sekian ini, kita bedah dengan kode seperti ini teman-teman. Kalian bisa ikutin ya kodenya ya.
Z strip index titik 2 1 titik koma max 8 titik 2 none terus titik koma overflow titik 2 visible titik koma terus background color ini background color titik 2 white titik koma terus color titik 2 black titik koma. Nah seperti ini, boom, akan muncul. Nah ini tuh muncul, banyak banget ya linknya. Ini apa nih? Intinya semua kita bisa bedah ya. Di sini juga sama di bagian admin ya, author admin. Kita bisa cek lagi di sini. Kita di bagian doctag kita bisa searching di sini, search HTML atau Ctrl F ya, Ctrl F, cari slot, cari slot. Nah dia muncul nih. Kodenya sama ya kayaknya ini kalau ini. Nah ini sama, disamain aja kodenya. Ini juga kayaknya masih ada deh, tuh masih ada lagi nih kayaknya nih, tuh masih ada lagi nih, ini nih masih ada lagi nih kodenya nih. Bentar, saya coba bedah lagi ya. Ini mana sih tadi? Nah ini saya ini lagi. Oke, boom, muncul tuh, muncul lagi tuh, ada lagi, banyak banget ya tuh. Nah ini namanya backlink. Ini juga sama nih, samain aja kodenya, saya punya saya, atau teman-teman bisa lihat dari notepad saya seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman kodenya. Z index 1 titik koma max height non overflow visible background color white color black. Nah muncul nih di bawah kayaknya. Nah muncul. Terus kita cari juga yang hidden mana hidden. Nah nih transparan nih juga sama tuh, ada juga di bawahnya lagi di bagian sini ini sama juga. Nah tuh banyak banget ya tuh. Jadi itu saja. Nah terus juga saya membuat aplikasi atau codingan untuk mendeteksi apakah ada backdoor atau pintu belakang hacker masuknya itu. Nah saya sudah membuat kodenya ya di sini, kodenya saya sudah buat. Oke. Nah ini kode saya ini. Nah ini contoh file yang kehack ya, hacked by Xmapers atau saya sendiri. Nah ini saya, terus saya ingin melakukan pendeteksian dimana nah ini kodenya yang saya buat ya. Saya menggunakan Yara itu untuk mempermudah kalau misal untuk cron job ya, cron job itu jalan otomatis gitu VPS nya. Apa ini? Nah ini saya bikin ini RSO, WSO webcell, Letex dari Infamous, WSO webcell by ORB. Banyak ya, ada ORB, C99, ada hack entropy. Saya juga buat hack entropy. Jadi hack entropy ini jika saya menemukan file di komputer saya atau antivirus atau backdoor ya, yang dimana dia file size-nya lebih dari 500 KB, karena kan nggak mungkin juga kalau orang ngoding hingga 500 KB gitu, kayaknya juga bisa sesuaikan ya. Terus di sini juga ada file path, matches, PHP, file matches, PHTML dan seterusnya. Dan jika dia lebih dari entropy size-nya, dia akan menunjukkan file yang nilainya 4
itu severity medium seperti itu. Nah ini requirement yang dibutuhkan ya, AIO HTTP yang terbaru atau Yara Python dan Yara Python maksudnya. Nah di sini list pilot apa nih? Oh ini kalau misalnya, nah ini saya juga melakukan pola ya, pola backdoor dari web cell, dangerousnya, client side-nya, cost-nya, informasi disclosure, SSRF, dan seterusnya. Banyak ini saya sendiri yang bikin. Nah pokoknya beberapa celah atau web cell itu bisa kedetek di sini ya. Tuh banyak banget, ada expose admin panel, default codes, dan seterusnya, ada jQuery, DOM XSS, RCE, LFI, dan seterusnya, ada with password nih. Nah di sini saya bikin codingannya seperti ini. Nah saya user agent web server Yara. Nah ini saya bikin thread signature-nya, polanya. Biasanya kalau pola backdoor itu dia menggunakan eval function, exec function, sim function, select sec, banyak ya tuh. Ada hacker, web cell, nah banyak tuh. Ada JS juga, ada obfuscation. Nah obfuscation ini kalau misalnya hacker ini bikin codingan tapi dikunci gitu. Contohnya kayak gimana misalnya ya? Contohnya misalnya kayak obfuscation tuh, misalnya hacker itu kan bisa baca kan, bisa dibaca dan tereksekusi. Nah tereksekusi. Nah kalau saya bikin ubah menjadi seperti ini, misalnya seperti contoh ball ini 0x bla 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 gitu. Nah ini nggak bisa dibaca nih, nggak bisa dibaca tapi tereksekusi oleh sistem. Nah seperti itu ya obfuscation tuh. Nah di sini ada banyak ya saya bikin obfuscation-nya, ada file juga signature, terus ada ini suspicious extension, 7zip, dan seterusnya, banyak ya. Ada SQL, XSS, banyak tuh seperti ini. Saya melakukan kalkulasi entropi di sini. Kalkulasi entropi jika dia tidak berada di teks, dia akan mengeluarkan 0. Maksudnya jika tidak teridentifikasi hacker atau backdoor. Apa sih nih? Itu begini. Bentar. Ini kenapa nih Python saya? Aduh, ini kenapa nih? Nah ini terus entropi, length, count. Jadi dia menghitung entropi berdasarkan panjang teks dan menghitungnya, dan dia menghitungkan teksnya ini lalu di counting, lakukan count. Apa sih dari tadi muncul mulu? Oh, oke, nggak apa. Terus di sini saya melakukan perhitungan count values-nya. Ada berapa banyak sih teks yang ada kayak gitu. Nah, dia melakukan entropi dan kalkulasi matematika dan logaritma. Di sini juga ada analyze. Saya bikin analyze-nya. Dan jika dia terdeteksi ada yang seperti saya sebutkan di atas, thread signature, dia akan melakukan looping mencari pola-pola tertentu yang ada. Nah, dia scan dengan Yara. Ini yang dengan Yara ini, Yara. Dan juga dia juga bisa di aplikasi saya ini bisa mendeteksi file single file, satu file gitu. Dia bisa mendeteksi dengan satu file. Dia juga mendeteksi direktorinya jika kita tidak tahu nih di mana sih lokasi file exploit-nya atau file vektornya. Kita bisa menggunakan scan directory ini. Scan directory ini dia akan membuka seluruh file yang ada yang user pengen, dan itu dia akan mendeteksi seluruh filenya dengan membuka satu persatu filenya. Nah di sini seperti ini dia akan membuat baseline, JSON, dan seterusnya. Dia akan melakukan scanning all files to scan, dan current state. Current state ini adalah variabel untuk si user ini telah
melakukan proses itu gitu. Jadi proses yang sama tidak akan terulang. Maksudnya kayak gimana? Misalnya indeks HTML itu sudah diperiksa, maka indeks HTML tidak perlu diperiksa pada file yang atau directory yang tersedia di situ misalnya. Dia akan melakukan perulangan di sini dengan semua file di sini. Kalau semua file berarti bintang ya, asteris. Lalu oke, di sini nah dia saya membuat session. Kalau misalnya kalau misalnya mati ya atau kondisinya jelek, dia akan meng-close juga di sini, dan dia akan meng-fake ya. Fake itu mengunduh lah ibaratnya, mengunduh. Nah di sini juga cek HTTP methods. Di sini juga melakukan keamanan ya, pengecekan keamanan. Async, def, self session, as response. Nah ini daftar metodenya. Ada get, post, put, delete, patch, head, option. Nah jika dia ada nih allow, jika di sini ada nih allow, dia akan mendeteksi nih HTTP methods allowed on gitu. Nah di sini saya kurang satu sih, yaitu ini trace kalau nggak salah. Nah trace. Nah ini juga sama nih. Oh iya, ini nggak boleh nih. Oh ini udah ada deh. Sorry. Ini udah ada ternyata. Udah ada. Di trace bawah ini. Ini trace ini nih. Nah ini nggak boleh nih. Kalau ini aktif nih. Kalau ini aktif ini nggak apa-apa. Kalau untuk admin atau programmer. Nah terus jika ini aktif di bagian client, nah ini berbahaya nih atau potentially dangerous HTTP methods allowed. Gitu. On URL sekian-sekian dan allow sekian-sekian. Nah dia akan menyimpan nih di sini kalau dia udah nemu. Terus habis itu dia nge-scan pakai URL, bisa juga pakai scan URL, bisa juga pakai scan file atau directory, dan dia juga melakukan deep scan. Saya juga melakukan deep scanning. Lalu dia akan membuat laporan ya, generate reporting. Nah saya bikin kayak begini sekian. Oke, nah di sini ada penggunaannya ya. Oke, lanjut aja ya teman-teman, ini udah kelamaan, kita langsung running aja. Kelihatan nggak? Kalau kurang kelihatan, kalau kurang kelihatan kita bisa kecilin, ini bisa kita close, ini bisa kita gedein. Nah mana sih? Nah ini. Nah kelihatan ya teman-teman ya. Waduh kegedean. Nah ini kelihatan ya. Oke. Nah ini saya Python ya, kegedean semua. Python. Di sini target ya, targetnya URL atau directory. Nah ini saya ingin men-scan directory di sini, berarti gini directory. Nah gini saya ingin di directory, terus di threads ini berapa terserah. Terus untuk outputnya itu txt ya. Oh nggak usah min. Oh kalau ini pakai Yara file. Nah ini bisa langsung bikin. Oh cannot find, sorry ini kayaknya harus ini deh. Bentar. Sorry, ini kenapa nih? Oh, Python asli py titik. Nah, berarti dia akan mendeteksi di file ini ya, file Excel ini, atau bisa juga link sih, atau gimana ya? Sebentar, saya lupa mana sih. Sebentar.
Oke, jadi gini cara penggunaannya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini penggunaannya ini jika mendeteksi atau file yang dicurigai. Terus ini adalah mendeteksi direktorinya berdasarkan folder, dan ini eksekusinya lama ya karena dia membuka seluruh filenya. Terus ini ada Python, ini nama filenya, ini direktorinya, terus dia akan menghasilkan output hasil scan. Terus ini juga ada directory menggunakan Yara. Terus juga di sini ada Python directory, terus no baseline. Sini juga ada no Python asli PY atau aplikasinya. Path to directory ini tiny threads ya. Terus itu worker atau sebanyak yang di ini, yang sebanyak di apa namanya, yang sebanyak dilakukan gitu, ibaratnya worker lah, pekerja gitu, pekerja sebanyak 20, berarti dia nge-scan dengan sebanyak 20 pekerja gitu. Dan ini bisa lebih cepat ya dibandingkan yang ini nih, karena dia eksekusinya lebih dari 20 gitu, 20 orang gitu ibaratnya. Di sini juga ada Python asli P. Ini saya akan mempublikasikan codingan ini ya di GitHub saya nanti. Nah, ini directory, berdasarkan directory, terus silent or report JSON. Nah, contohnya ya seperti ini teman-teman. Kita coba ya contohnya ya. Clear Python, nama aplikasi saya asli. Terus ini saya ingin melakukan pendeteksian misalnya hacket ya, hacker. Nah, dia akan melakukan muncul seperti ini nih. Nah, Python asli PY hacket ya, kelihatan nggak? Nah, ini ya, nih Python PY hacket. Nah, ini targetnya filenya ini scan complete dalam waktu 5 detik, 0,5 milisekund. Nah, di sini saya advance scanner report. Nah, ini scan time-nya jam sekian, total itemnya ada 1, total threads-nya pun ada 4. Di sini ada file path-nya ini hacket PY, hacket signature. Nah, ini saya bikin nih hacket signature, matched by, hacket by, content types Python hacket by sniffer. Nah, seperti ini. Terus juga di sini match-nya hacket by juga. Ini hike juga, security-nya hike entropy detected atau heuristic. Match ini non available karena dia ada PHP-nya nih di sini nih. Kedeteksi. Nah, kedeteksi konteks nih, kedeteksinya ini nih. Nah, ini konteksnya. Nah, ini ada suspicious small obfuscated. Nah, seperti itu. Atau misalnya contohnya itu jadi seperti itu ya kalau dalam ini. Nah, ini saya akan publikasikan di GitHub saya, yaitu ini ya GitHub saya ya. Ini GitHub saya upload nanti di sini, github.com xnumber web sales kayaknya, web sales. Nah, ini yang saya buat ya, masih belum diupdate ini masih kayak begini tuh. Entah ini sempurna atau belum sempurna, tapi ini udah bagus kok tuh. Saya udah mendeteksi seperti sekian fase, sekian function, seperti itu. Nah, ini ada bahasa Indonesianya nih, kalian bisa baca. Nah, ini ya ininya, image-nya, gambarnya seperti ini contohnya. Misalnya nih saya scan di Google for web vector, status servernya GWS. Nah, ini saya coret, ini sensitif, content type, ini explain origin, potensial website ataupun. Nah, seperti ini nih. Nah, ini berbahaya. Ini kali ini berarti ini dia merujuk ke kode yang berbahaya nih, eksekusi sekian. Nah, ini juga saya sensor ya ini ya. Ini saya sensor ini sebenarnya. Nah, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.